kita tidak menolak ya, apapun dan siapapun berusaha untuk menang di Pilpres 2024. Hanya saja sebuah catatan yang penting untuk kemudian menjadi komitmen setiap pihak adalah bahwa calon pemimpin atau pemimpin yang mendorong calon tertentu mesti menggunakan jalur-jalur kebaikan dalam mencapai tujuan secara politik. Tidak kemudian karena merasa punya kekuatan, ya, kemudian langsung mengabaikan nurani dan visi bangsa secara lebih komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita terbaru, Ketua Umum Projo mengakui bahwa dukung Prabowo atas arahan Presiden Jokowi. Organ relawan Presiden Jokowi yakni Pro Jokowi atau Projo mendeklarasikan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengatakan dukungan diberikan sesuai arahan Jokowi. Yang sudah jelas tidak usah diperjelas lagi, kata Budi kepada wartawan ketika ditanya apakah dukungan kepada Prabowo merupakan arahan Jokowi di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu 14 Oktober 2023 malam. Sahabat sekalian, tentu saja apa yang disampaikan oleh Budi Ari bahwa Projo memberikan dukungan kepada Prabowo atas arahan Jokowi semakin menguak hal yang sampai saat ini atau sebelum ini menjadi sebuah dugaan kuat bahwa Jokowi berperan sangat signifikan di dalam upaya untuk mengatur dalam pengertian terlibat ya kontestasi Pilpres 2024. Sahabat sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah upaya yang secara langsung dan konkret dilakukan oleh Jokowi untuk misi-misi politik pada tahun 2024. Nah, seperti apa yang bisa kita coba analisa dari data yang muncul di berita ini? Mari kita lihat lebih jauh. Pertama, kita bisa menangkap bahwa semakin hari peran Jokowi dalam helatan Pilpres 2024 akan semakin terbuka, dan itu bukan disampaikan oleh orang lain tetapi jelas oleh mereka yang memang dipercaya oleh Jokowi sendiri. Dalam hal ini Projo telah menyampaikan bahwa Jokowi memberikan arahan secara langsung, dan sebagaimana namanya bahwa ini adalah relawan Jokowi, maka tidak mungkin ada nahkoda lain yang bisa memberikan instruksi, dan juga sangat mustahil Projo bekerja atas arahan bukan selain dari Presiden Jokowi. Artinya kita bisa melihat bahwa Jokowi punya kepentingan besar ya, sehingga rela untuk cawe-cawe pada Pilpres 2024. Bahkan tetap melakukan konsolidasi relawan bentukannya selama ini. Yang sebenarnya dalam konteks kontestasi Pilpres 2024, relawan itu sudah tidak relevan kalau melihat namanya Projo ya, Pro Jokowi, mengingat Jokowi tidak lagi masuk bursa Capres-Cawapres 2024. Pertanyaannya, mengapa kemudian relawan ini masih eksis dan melakukan arahan-arahan strategis Jokowi untuk terlibat dalam Pilpres 2024? Ini sudah cukup membuat kita bisa bertanya. Yang kedua, sahabat sekalian, semakin hari jelas kepercayaan diri tim Projo semakin meningkat. Artinya arahan Jokowi masih sangat dalam tanda kutip sakti bagi mereka yang ingin menang di Pilpres 2024. Tentu saja Prabowo dalam hal ini seperti hampir pasti menang dan menjadi presiden 2024. Akan tetapi semudah itukah akan terwujud? Secara prinsip kita tidak menolak ya, apapun dan siapapun berusaha untuk menang di Pilpres 2024. Hanya saja sebuah catatan yang penting untuk kemudian menjadi komitmen setiap pihak adalah bahwa calon pemimpin atau pemimpin yang mendorong calon tertentu mesti menggunakan jalur-jalur kebaikan dalam mencapai tujuan secara politik.
Tidak kemudian karena merasa punya kekuatan, ya, kemudian langsung mengabaikan nurani dan visi bangsa secara lebih komprehensif. Sahabat sekalian, hadirnya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang beliau sebut sendiri dengan istilah cawe-cawe, ini juga menunjukkan satu fakta bahwa Presiden Jokowi sekalipun tidak memiliki partai, tetapi dia mampu bekerja laksana ketua umum partai. Bahkan dia bisa mengkonsolidasikan beberapa partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan hari ini untuk betul-betul sepertinya taat ya membawa misi sang Presiden Jokowi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki pengaruh yang begitu kuat secara politik, sehingga dia betul-betul menjadi sebuah acuan banyak partai politik untuk menetapkan sebuah keputusan-keputusan politik, termasuk dalam hal yang sangat, ya katakanlah terbuka, memilih mendukung Prabowo ataupun yang lainnya. Dan sisi yang menarik adalah relawannya pun masih bekerja dan eksis, dan yang menarik relawan ini seperti sebuah partai politik yang mampu bekerja dengan sangat sistematis laksana kerja-kerja partai politik. Dan fakta ini tentu saja akan membuat PDIP semakin terang melihat bahwa Jokowi betul-betul memiliki satu misi politik yang tidak terkonsolidasi dalam partai PDIP itu sendiri. Cepat atau lambat, ya katakanlah sengkarut yang terjadi antara Jokowi dengan PDIP, katakan begitu, akan semakin dalam dan terjal. Karena Presiden Jokowi dalam hal ini membawa misi yang sudah jelas dan publik telah menerima informasi bahwa Projo itu mendukung Prabowo atas arahan Presiden Jokowi. Padahal kita tahu bersama bahwa PDIP itu punya calon presiden bernama Ganjar. Apalagi kalau kemudian muncul dan menjadi kenyataan bahwa Prabowo nanti akan berpasangan dengan Gibran. Tentu ini akan semakin membuat konsolidasi di PDIP semakin rapat. Meski begitu, ya, apakah kemudian betul-betul Jokowi tidak menyiapkan satu strategi bagi PDIP? Mengingat kita tahu belakangan banyak orang menyebut bahwa memang Presiden Jokowi juga memiliki kapasitas sebagai seorang kingmaker. Kita tahu salah satu putranya yaitu Kaisang sudah menduduki ketua umum PSI. Akan seperti apakah kemudian publik melihat ya posisi dan peran Jokowi pada Pilpres 2024, dan seperti apakah kemudian rakyat menilai Prabowo yang mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, relawan dan partai-partai yang terkonsolidasi dengan arahan Jokowi, dan bagaimanakah kemudian PDIP akan menyikapi itu semua menjelang Pilpres 2024. Apakah PDIP betul-betul telah kehilangan sebuah cara untuk mengendalikan kadernya yang pernah didorong menjadi seorang presiden ini, ataukah PDIP punya satu strategi lebih bagus, lebih menarik, yang pada akhirnya mengecoh apa yang menjadi strategi daripada Presiden Jokowi. Semua masih terbuka untuk terjadi seperti apa. Dan dalam politik, seperti biasa, kita harus menunggu hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.